Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, sehat. Udah sarapan belum kok suaranya pada lemes gini? Sudah. Sarapan pakai apa anak-anak? Nasi, sayur, buah-buahan Bu. Iya, bagus sekali. Iya, baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu punya es breaking ini, kalian mau nggak? Mau Bu. Biar ibu contohin ya, nanti Iya. kalian tirukan. Ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung. Dan ding ding ding, ding dung dung. So, aha, ma, aha, ngat, aha, semangat. Ayo kalian coba. Ya Bu. Tepuk semangat. Dan Ding ding ding, dung dung dung. ding ding ding, dung dung dung. So, Aha, ma, ngat, aha, semangat. Anak-anak, cuacanya lagi dingin banget nih, mendung. Biasanya kalau mendung gini turun apa ya? Hujan Bu. Iya, turun hujan. Seperti pada materi hari ini yang akan ibu kita bahas, tahap terjadinya hujan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak diharapkan menjelaskan pengertian tahapan terjadinya hujan dengan benar. 2. Menyebutkan tahapan terjadinya hujan secara runtut. Dan 3. Mengurutkan proses tahapan terjadinya hujan melalui kegiatan kelompok. Oke anak-anak, sekarang ibu lihat gambar ini anak-anak. Ya Bu. Ini adalah proses tahapan terjadinya hujan. Yang pertama adalah penguatan atau evaporasi. Penguatan atau evaporasi adalah air di laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari menjadi uap air dan naik ke udara. Yang kedua adalah pembentukan awan atau kondensasi. Uap air naik ke udara yang dingin lalu berubah menjadi titik-titik kecil dan membentuk awan. Dan yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi adalah awan yang sudah penuh, air menjadi berat, lalu titik-titik air jatuh ke bumi sebagai hujan. Dan yang keempat adalah pengumpulan air. Air hujan yang jatuh ke bumi mengalir ke sungai dalam laut dan meresap ke dalam tanah. Air kemudian siap menguap lagi. Sekarang ibu punya kuis nih anak-anak, biar kalian semakin semangat. Kita bermain dulu ya. Ini namanya bermain kartu urut. Ini kan ada nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1 sih tahapan yang pertama terjadinya hujan, nomor 1, 2, 3, dan 4. Nanti kalian urutkan ya. Ibu akan bagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Oke, yang pertama ibu urut dari absen saja ya. Yang pertama absen 1 sampai 5. Yang kedua absen 6 sampai 10. Dan yang ketiga absen 11 sampai 15. Dan yang keempat absen 16 sampai 20. Kan sudah ada kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Nanti kelompok 1, kelompok hewan apa ya? Yang enak ya, kambing. Kedua bebek, yang ketiga ayam, yang keempat sapi. Oke. Sekarang berkumpul menurut kelompoknya masing-masing ya. Ya Bu. Ya silakan kumpul ya. Sudah tahu caranya kan main gini? Sudah. Bagaimana Bu? Bagaimana? Gini ya Mas, didengarkan ya. Ini kan ibu punya 4 kartu. Kartu ini nanti ditempelkan di sini sesuai dengan urutan tahapan hujan. Ya Bu. Seperti nomor 1 evaporasi, nanti ditempelkan evaporasi gitu ya. Ya. Gitu. Siapa nih ibu atau ibu yang tunjuk atau kalian maju sendiri nih? Tunjuk aja. Tunjuk aja. Ya. Kelompok kambing mana suaranya? Ya. Ya. Ayo maju kelompok kambing. Mana Bu? Ini pilih ya. Pilih. Mana ya? Ini aja Bu. Kata Mas.
Iya. Betul, Bu. Betul, tahap pertama adalah penguapan atau evaporasi. Yang kedua, ayo kelompok apa ya? Bebek. Mana suaranya bebek? Kwek kwek. Ayo Mbak maju Mbak. Jadi Mbak yang mana? Ini tuh. Ya silakan. Bisa nggak Mbak? Bentar ya. Sama-sama. Betul Bu. Betul atau tidak ini teman-teman? Nomor 3. Betul. Betul ya, tepuk tangan untuk kelompok bebek. Ya. Yang ketiga kelompok apa ya? Ayam. Mana suaranya kelompok ayam? Ayam maju Mas. Satu aja Mas. Mana ya, Bu? Ini aja. Ya, Bu. Ini betul apa salah, Bu? Ini yang kedua betul atau salah teman-teman? Betul. Iya betul ya anak-anak. Ya, sekarang kelompok apa yang belum ini? Sapi. Ayo. Sapi. Mana suaranya kelompok sapi? Wow. Ayo. Iya jangan gitu Mas. Ayo Mbak, silakan Mbak. Terakhir nih. Apa Mbak terakhir Mbak? Terakhir pengumpulan air. Iya. Betul Bu. Betul. Ayo tepuk tangan untuk kita semua yuk. Sekarang ada tugas kelompok lagi nih. Ibu kan punya LKPD. Ya. Sekarang kalian sesuai ini ya, tahap terjadinya hujan nanti diisi di sini. Terus yang B ini beri nomor 1 sampai 4. Gimana sih yang benar itu? Yang C adalah pertanyaan biasa yang pasti kalian bisa ya. Ya Bu. Ya, sekarang ibu bagikan ya. Ya. Ada yang nggak paham nggak? Saya Bu. Ya yang mana Mbak? Ini misalnya jawabannya evaporasi harus dijelaskan atau hanya ditulis evaporasinya saja? Ditulis evaporasinya saja ya Mbak. Oke Bu, Iya. terima kasih. Yang wangi. Apa? Korban. Oh, udahlah. Bu, Bapak Ibu dicolongi Mas Adi terus. Ayo gantian Mbak Mas, ayo. Ayo diisi namanya ya. Rame. Tenang. Yo. Disiplinan. Ini nama kelompoknya, kelompok berapa ya? Kelompok apa namanya? Kelompok sapi. Iya. Anggota kelompoknya siapa nama lengkap ya Mas? Sama absennya. Adit. Adit siapa namanya? Nama sendiri nggak tahu. Adit. Anit A. Iya. Yang kedua. Yang kedua kelompokku ini Mbak siapa namanya? Kok Mbak namamu? Siti. Siti siapa? Tak tulisnya. Siti Aminah. Siti Aminah. Siti A lagi. Yang Siapa kedua lagi? Mbak Kesa. Kesa siapa Mbak? Kesa namanya? Andra ini. Kesa Anggra ini. Yang Siapa kedua lagi? Aldo. Aldo siapa Mas? Aldo Alfian. Lagi. Udah Pak Kakek. Mbak Ini mah. Siti Mesaro ini Mas. Siti M sendiri dibuang. Ya, A bilang semua sana M Mas. buang. Jangan gitu dong sama temannya sendiri. Jahat tadi Pak Bu. Sudah ya kan sudah ada kesepakatan kelas. Dimana kalau ibu menerangkan ada yang ngomong sendiri, ibu suruh maju. Ya Bu. Emang kalian mau suruh maju? Adik Mau. Kok mau? Ya Nggak silakan maju mau, Mas. nggak mau Bu. Ya nggak mau ya. Nggak mau. Mulanya juga cek. Mas. Ya sekarang sudah selesai semuanya? Sudah. Ayo ke depan dikumpulkan. Kumpul Ayo. lagi. Ini Bu kelompok saya Bu. Ini kelompok saya Bu. Ya. Oke. Ya, kalian kan sudah mengerjakan ini ya. Nanti ibu koreksi ya. Terus ya, sekarang ibu akan menampilkan video tentang tahap terjadinya hujan ya anak-anak. Coba lihat video ini tersebut anak-anak. Nanti kalau kalian nggak memperhatikan Yuk belajar video ini, tentang siklus coba ke air depan untuk atau mendengarkan daur air ya. bersama aku. Air adalah sumber kehidupan di bumi yang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, kita menggunakan air untuk mandi, mencuci pakaian,
minum, menyiram tanaman, dan lainnya. Beruntungnya, air merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui karena jumlahnya sangat banyak. Kan, jumlah air di bumi seolah-olah tidak akan habis. Hal ini disebabkan karena adanya proses daur air. Secara umum, proses terjadinya daur air atau siklus air di bumi terdiri dari 4 tahapan. Tahapannya yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Pada proses ini, terjadi perubahan zat cair menjadi zat gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Ada juga bentuk evaporasi atau penguapan lainnya yang terjadi pada tumbuhan atau yang biasa disebut transpirasi. Transpirasi adalah pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Proses siklus atau perputaran air yang terus berlangsung di bumi selanjutnya disebut dengan kondensasi. Uap air yang berasal dari proses sebelumnya akan berubah jadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena angin. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengembunan. Ketika awan berada di tempat yang makin tinggi, maka suhunya akan berubah menjadi semakin rendah. Nantinya, awan akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air yang akan berubah menjadi awan. Proses presipitasi adalah lanjutan dari proses kondensasi, di mana air akan turun dari awan ke permukaan atau disebut hujan. Presipitasi bisa terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air membuat awan sampai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun akan semakin banyak. Air ini tidak hanya turun dalam bentuk hujan, tapi air bisa turun berbentuk salju. Ini karena pada saat musim dingin, uap air akan terkondensasi menjadi sejumlah es yang padat. Kristal es kemudian menyerap dan membekukan uap air di sekitarnya, jadi kristal salju yang jatuh ke bumi. Proses terakhir yang terjadi dalam siklus air adalah proses infiltrasi, yang sering disebut dengan penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Air yang turun ke permukaan ini akan terserap ke tanah dan diserap oleh berbagai tumbuhan. Laju infiltrasi biasanya berbeda-beda bergantung pada jenis tanah, kondisi geografis, dan jumlah air di permukaan. Tanah yang tidak bisa menyerap air dengan baik bisa memicu terjadinya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Air yang terserap jauh ke dalam tanah jadi sulit dijangkau manusia, sehingga membuat kekeringan dan kesulitan air. Namun, air yang terserap baik di bawah tanah bisa dimanfaatkan sebagai ketersediaan air untuk irigasi. Itulah proses lengkap terjadinya daur air atau siklus air di bumi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Ya, jadi apa ya anak kesimpulan dari video tadi itu terjadi. Video tadi kesimpulannya adalah proses tahap terjadinya hujan itu ada 4. Yang pertama apa yo? Evaporasi dulu. Iya benar sekali, evaporasi. Yang kedua apa mbak? Kondensasi, Bu. Iya kondensasi benar sekali. Yang ketiga apa ya mas? Jawab mas. Hujan. Iya hujan. Dan yang keempat adalah pengumpulan air. Iya. Sekarang itu mempunyai evaluasi ya, nanti dikerjakan di rumah secara individu, nanti ibu akan bagikan lagi ya. Ya, Bu. Ya sekian ya pelajaran dari ibu. Maaf jika ibu ada perkataan atau kata-kata yang salah pada kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.